Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan lanjut membahas tentang Linux, yaitu, di episode kali ini, yaitu kita akan membahas tentang log files, di mana kita melokasikan log files, atau menemukan log files, dan manipulating Linux log files. Bagaimana kita bisa menemukan dan memanipulasi Linux log files. Oke, mulai dari part pertama. Log file overview. Nah, ini overview tentang log files. Di mana secara umum log files itu apa? Log files adalah files yang digunakan oleh komputer untuk mencatat atau merekap event-event yang terjadi atau kejadian ya. Nah, event ini muncul dari mana? Muncul dari software program, background process, services, or transaction between services. Termasuk juga dari operating system itu sendiri. Jadi OS itu sendiri bisa memunculkan suatu event. Nah, log files ini bergantung pada application yang mengenerate mereka. Jadi sifatnya itu bergantung ya. Nah, log files ini fungsinya apa? Fungsinya ketika kita mengalami suatu masalah atau error, itu bisa troubleshooting menggunakan log files ini. Oke, mulai dari step pertama, web server log file example. Jadi contoh dari log file web server ya. Oke, ada contoh dari Apache yang merupakan populer web server populer ya. Ini di log files ini di generate oleh Apache. Ini bentuk log filesnya yaitu Wednesday, Maret 11.23. Nah, ini oke, kita coba perbesar dulu. Oke, ada beberapa komponen dari log files tersebut, yaitu yang pertama ada timestamp, yaitu waktu ditangkapnya event tersebut. Nah, ini ada yaitu Wednesday Maret 22, hari Rabu Maret 22 Maret, hari Rabu 2017. Pada jam segini, menit segini, dan detik segini. Nah, core tipenya, tipe event-nya yaitu error dengan PID 3548 ini. Dan klien ini yaitu IP address klien, di mana keterangannya file does not exist. Description, file does not exist. Based on the log entry above, describe what happened. Oke, di mana log ini, this log files are not in the directory karena tidak dapat ini ya, file does not exist. The directory. Oke. Oke, ada tutorial log. Oke, kita bisa buka ini mungkin ya. Is the output above still considered a web transaction? Explain why the output of the get command is in a different format than the single entry sound in item A. Kita coba buka ini di terminal. Betul. Kita enter. No such file or directory. Nggak ada filenya. Kita buka. Oh, oke, salah.
Kita tulis ulang. Kita coba masuk ke terminal dan ketik perintahnya cat for logs. Tutorial.log. Oke, ntar keluar panjang lebar seperti ini ya. Is the output above still considered a web transaction? Explain why the output of the cat command is in a different format than the single entry shown in item A. Single entry log ini ya. Oke. Oke. Is the output above still considered a web transaction? Explain why the output of the cat command is in a different format than the single entry shown in item A. Oke, outputnya apakah masih bisa masih termasuk dalam web transaction? Tentu saja iya, karena di sini ada menampilkan get user dan ada IP usernya juga. Oke, karena menampilkan itu dan menampilkan versi HTTP 1, yaitu merupakan ciri khas dari web server. Because also nah, lalu jelaskan mengapa the output of the get comment is in a different format than the single entry shown in item A. The output is different because mengapa ya outputnya different? Karena mereka ini dua-duanya juga memberi dapat perintah yang berbeda ya, di mana menjelaskan bidang-bidang yang berbeda. Different fields and in a different order. Jadi urutannya juga berbeda, sekaligus daerah yang dijelaskan juga berbeda. Oke, mau lanjut di operating system log file example. Ini masukkan ini coba lagi ya. Tadi saya udah nyoba tapi nggak bisa terus. Sudomo for log Oke, nggak ada filenya hilang. Jadi kita coba pakai file yang dari ininya aja ya, labnya dulu. Oke, not the sudo command is required because karena hanya super user yang bisa pakai. Oke, di sini ada filenya. Oke, kita perbesar dulu. Di sini filenya ada secops kernel Linux. Nah, notice that the event listed above are very different from the web server events because the operating system itself is generating this log.
All recorded event are in relation to the OS itself. Ini kayak yang tadi itu kalau kita display yang punyanya ya, ini yang dari web server itu kayak gini, sedangkan kalau dari OS itu jadi kayak gini. Bentuknya itu beda, bentuknya sangat berbeda ya. Ini, ini kayak gini. Nah, if necessary enter, oke, log files and variants to important. Nah, ini yang saya bilang tadi. Fungsi log files ini kenapa? Karena sebuah log files itu sangat penting untuk troubleshooting. Assume that a user of that specific system reported that all network operation were slow around 4:20 AM on Mei 19. Jadi kita asumsikan bahwa saat Mei 19 itu seorang user itu melaporkan bahwa spesifik apa suatu sistem ya, sistem tertentu itu jaringannya lambat, operasi jaringannya lambat. Pada 4:20 AM on Mei 19. Can you find evidence of that in the log entries shown above? If so, in what light? Explain. Nah, kita asumsikan gini ya, ya berarti kita bisa asumsikan pada kalau sesuai format ini jadi Mei 19, Mei 19, 04, 2, 20.00. Kita anggap gini ya, berjalannya 1 menit, melaporkannya itu selama 1 menit ya, di mana prosesnya itu berjalan, proses melaporkannya itu berlangsung selama 1 menit, aja gitu. 4 di network operation is slow. The log entries clearly confirm the user report. Jadi log ini menjadi wujud dari report suatu user ini. Nih kan, misal di sini, ini nanti diganti ininya di gitu. Ini waktunya di sini, waktunya. Ini tanggalnya. Network operation is slow. Nih, keterangannya. User network operation is slow. Gitu. Lalu ada part 2, yaitu locating log files in unknown system. Bagaimana kita bisa menempatkan suatu log file di sistem yang kita tidak ketahui. Oke, kita mulai dari pertama. Kita cari keterangan dari manual page dari Nginx. Oke, Nginx. Ini sebelumnya di video sebelumnya sudah kita pelajari ya Nginx itu apa. Nah, ini tips jika kalian menggunakan software baru ya yang belum kalian ketahui. Nah, pertama itu kita harus melihat ke dokumentasinya. Nah, dokumentasi itu maksudnya ini. Ini ada beberapa kan ini. Ada beberapa komen. Ini itu sebuah dokumentasi dari software tersebut. Nah, use the man. Oke, setelah itu kan itu dokumentasi ini memberikan atau menyediakan informasi-informasi penting tentang software tersebut, termasuk informasi tentang log files dari
software tersebut. Kita bisa menggunakan main command untuk display menampilkan the Nginx manual page. Ini udah saya tampilkan. Oke. Scroll down the page to locate the Nginx logging section. The document makes it clear that Nginx supports logging. Oke, coba kita lihat ya. Oke, debugging log. Ini ada lognya. Itu debug log. Oke, itu ya. Debugging log. Nih. To enable a debugging log, reconfigure Nginx to build with debugging. Yaitu menggunakan command begini. Oke, kita masuk ke selanjutnya. And then the debug level. Lalu the manual page also contain information on the files used by Nginx. File-file yang digunakan oleh Nginx yaitu pertama ada run, ada etc, ada for log. Ini salah satu log yang digunakan oleh Nginx. Error log. Okay, before looking for Nginx file, use the ps and the grep command to ensure Nginx is running in the VM. Untuk sebelum melihat ke dalam file-file Nginx, kita bisa gunakan ps dan grep command untuk memastikan bahwa Nginx itu berjalan di virtual machine kita. Nah, untuk itu kita gunakan ini ps x pipe with grep Nginx. Oke. Grep Nginx. Enter. Oke, masuk ya. Dalam master proses ada PID-nya di sini. Oke, udah masuk. SSS plus. If Nginx, oke. Oke, kita lanjut ke bawahnya lagi. Ini udah menampilkan ini ya, bahwa Nginx ini sedang berjalan. Dan selain itu, output yang ditampilkan itu mendisplay parameternya juga, yang mana parameter yang digunakan ketika Nginx dijalankan. ID-nya juga di store ya, ini 7151, 7150. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu by design. Oke. By design, the CyberOp Rotation VM utilize different location and definition as much as possible. Oke. Nah, ketika Nginx manual page did not provide atau tidak menyediakan lokasi atau lokasi yang tetap untuk log files tersebut, itu nggak dikonfirmasi bahwa Nginx itu support atau mendukung logging, tapi menjelaskan bahwa lokasi dari suatu file configuration ya. Nah, karena file location ini sering bisa diotak-atik, dimodifikasi di file konfigurasi gitu. Nah, ada step lain yang untuk kita melihat sebuah configuration file pada Nginx. Kita bisa gunakan command ls etc. Nah, ini menunjukkan configuration files.
Okay, notice the Nginx folder under etc in the output above. Using ls again, list again, we find a number of files, including one named nginx dot configuration. Mana nih? Kita coba cari dulu. Nah, ada nginx ya. Ada nginx di sini. Nah, kita coba open file tersebut. Kita open file yang nginx tersebut dengan menggunakan command ls-l etc nginx. Oke, kita bakal open file yang nginx tadi. Nah, oke, masuk ya. Ada configuration D, lalu ada nginx configuration. Nah, kita bisa melihat atau menampilkan list of content of nginx yang di sini ini yang nginx configuration. Kita coba tampilkan menggunakan command cat. etc nginx, lalu nginx dot configuration. Kita coba ya. Nah, ini configuration files dari nginx tersebut. Di mana ada eventnya, worker connection 768 multi export. Ini protokol HTTP, ini SSL, protocols, prefer server, text mail. Nah, itu dia configuration file dari nginx. Oke, quick look at the configuration file. Ini tadi kita udah melihat configuration file ini menjelaskan bahwa nginx configuration file that it is an nginx configuration file. Jadi ini menjelaskan bahwa ini adalah sebuah file konfigurasi dari nginx. Karena di sana nggak ada tidak menyatakan ya, tidak mencantumkan bahwa lokasi dari nginx log files. Use the ls command to list its content. Oke, kita coba buka lagi file log files dari var log. Command ls minus l var log. Oke, kita coba buka ya. Nah, ada berapa total? Oke, terlalu jauh. Var log. Nah, ini total 3408. Oke, kita cari coba yang nginx di mana nih. Nah, ini ada nginx, lalu ada nginx log stash log. As shown above, yang seperti yang ditunjukkan di atas tadi, the varlog directory has a subdirectory named nginx. Jadi punya anak directory anaknya yaitu nginx dari varlog. Jadi kita bisa buka varlog nginx juga. Gunakan komen yang sama seperti tadi ya. Varlog x.
Setelah dibuka ada 28, di mana log var log engine X ini masih memiliki banyak subdirectory lagi ya. Ada error log, ada error log. Oh, bukan subdirectory ya, namun log files ya, beberapa log files yang digunakan oleh Nginx. Jadi ini log files digunakan oleh Nginx ya, digunakan oleh software tersebut. Oke, setelah tadi kita sekarang masuk ke monitoring log files in real time. Jadi kita memantau log files secara langsung. Menggunakan, oke, step pertama ya, kita bisa gunakan tail command. Nah, tail command ini fungsinya apa? Tail command ini berfungsi untuk menampilkan the end of a text file. Jadi, akhiran dari suatu file yang berisi teks. Oke, by default, tail will display the last 10 lines of a text file. Jadi dari panjangnya suatu text file, misal ada 40 baris ya. Si tail comment tail ini bakal nunjukin 10 baris terakhir. Jadi baris ke 31 sampai 40 yang ditunjukin. Oke, use the tail comment to display the end of the. Oke, kita coba akses log ini ya. Kita coba menunjukkan log itu. Use the tail comment. Oke, sudo tail var log nginx access dot. Oke, cyber. Nah, masuk ya. Oke. 7 Fufufafa dan Muhammad Fufufafa. Oke. Jadi ini beberapa text file yang ada ya. Jadi menunjukkan teks-teks terakhir 10 baris terakhir dan adanya cuma 2 baris ini. Saya cuma menulis 2 baris ini. Yaitu Muhammad Fufufafa dan Fufufafa ini. Oke, kita coba ini dulu ya. If you don't see and log entries, navigate to in web browser and refresh the page of you. Kita coba dulu instruksinya. Kita navigate ke 127.0.0.1. Oke. Kita refresh. Oke, kita coba refresh. Close. Kita coba lagi mungkin ya. Sudo tail. Oke, ini baru keluar semua. Di mana ada macam-macam ya. Muhammad Fufufafa, ada Fufufafa, ada cat HTTP, ada cat favicon. Banyak. Oke, setelah itu kita bisa menggunakan untuk menspesifik, menjelaskan, melimit berapa sih yang kita mau line yang ditampilkan oleh tail tersebut. Oke, dengan sudo tail n5 kita tampilkan yang tadi var log nginx lalu akses. Oke, kita tampilkan. Nah, ini hanya mengambilkan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia menampilkan yang 5 terakhir. Gitu.
Oke, kita masuk ke line selanjutnya yaitu dengan option F sekarang kombinasi tail dengan option F. So, ada spasinya ya. Sepertinya ada typo dari labnya. Oke, masuk. Nah, ini menampilkan monitor the engine X access log in real time search for follow task tail to continuously display the end of a given text file. Oke. Hmm. Jadi mendisplay terus-menerus ya. Nah, seperti sebelumnya, tail ini masih display 10 line terakhir dari file. Nah, bagaimanapun tail ini nggak tidak exit atau tidak ini kita tidak muncul prom baru ya. Kita nggak bisa ngeprom baru after displaying the lines. Jadi setelah display line-line ini, setelah panjang ini, dia nggak keluarin prompt baru. Kita nggak bisa ngasih perintah lagi, nggak bisa ngasih komen lagi. Nah, the command prompt is not visible indicating that tail is still running. Jadi ini masih berjalan. With tail still running on the terminal window, click the web browser icon on the top to open a web browser windows. Oke, kita coba ya. Open the web browser. Kita kecilkan dulu. Oke, begini mungkin. Oke, like this. Gini. Oke, oke, gini ya. Nah, kita coba. Oke, Engine X. Thank you for using it. Nah, ini adalah address dari virtual machine kita, yaitu 127.0.0.1. Okay, we start browser to connect to a web server running on the local computer. Oh, jadi mengkoneksikan browser ini ke web server yang berjalan di lokal komputer ini. A new entry should be recorded in the file log access log file. Refresh the web page to see new entries added to the log. Oke, kita coba ya. Refresh the web page. Oke, itu ya kelihatan ya. Ini berubah dia, ini 01. Satu kita pencet, nah ada 04 sekarang. Tuh, ini terrefresh. Nah, ini jadi 09 sesuai dengan waktu kita refresh page-nya. Nah, untuk menyelesaikan monitoringnya kita cukup pencet Ctrl C. Nah, selesai. Bisa close Windows. Nah, kita masuk ke step 2 yaitu bonus tool jurnal CTL. Nah, security workstation VM ini based on Arch Linux, categorized as a Linux distribution. Jadi berdasarkan dari Arch Linux ya, berfondasi Arch Linux. Oke, kita skip dulu yang itu. Kita bisa menggunakan command jurnal CTL. Oke. Oh, wow, oke. Oke. You are currently not seeing message from other user and the system. Oke. Ini jurnal CTL ini menunjukkan
number of functionalities such as page scrolling. Oke, ini berarti apa saja yang kita lakukan ya. Wow, oke. Happy empty push the system. Is the keyboard. Oke. Oh ini yaitu jurnal CTL ini yaitu a journal utility used for log viewing and real-time monitoring. Jadi ini jurnal di atau sistem jurnal ya, kurang lebih itu aja. Yang di mana ini uh, journal utility used for log viewing. Yang di mana ini digunakan untuk melihat log dan memantau secara real time ya. How can you run journal CTL and see all the log entries? As the root user will display all entries. To run journal CTL as a root, depend the sudo command to journal CTL. Okay, and see all log entries. Oke, untuk kita melihat semua lognya ya, kita perlu menggunakan sudo sehingga kita bisa menjadi super user. Ini belum keluar, berarti kita akhiri sesi ini. Ctrl C, sudo journal CTL. Nah, ini dia menunjukkan semuanya. Mulai dari RAM sampai CPU-nya juga ya. Oke, ada beberapa option juga dari jurnal CTL ini. Salah satunya yaitu B. Kita gunakan coba ya. Jurnal CTL. Oke. Oke. Untuk filtering dot. Nanti kita lihat dulu ya. Mainnya dulu. Kita coba lihat mainnya dulu. Oke. Main Oke. Sini ada lines, follow, paper end, execute, quiet, B. Nah, B ini show message from a specific put. This will add a match for put ID. The recommend may be empty in which case logs for the current put will be shown. Oke, jadi ini menunjukkan message dari spesifik put. Nah, ini ada put. Dari B itu singkatan dari put. Nah, ini berasal dari spesifik put. Oke, kita lanjut lagi dengan menambahkan min 1 dan 2 option di jurnal city output tadi. Oke. Oke, nggak ada ya. Data from the specific put 2 is unavailable. Kita harus gunakan sudo. Karena itu data
bukan untuk regular user. Oke, jurnal CTL. Muncul ya. Dengan boot spesifik, boot image, on boot main, boot 2. Oke, ada lagi option yaitu list boot, option to list previous boots. Kita coba ya. Sudah jurnal CTL. Oke, ada list bootsnya. Boot sebelum-sebelumnya yaitu boots min 2, min 1, dan 0. Nih, ini min 2 dan min 1 yang ini termasuk semuanya, jadi mulai dari 0, min 1 ke min 2, yang ini hanya min 2 doang. Oke, ada lagi yang spesifik since yaitu range waktu atau jarak waktunya. Kita bisa gunakan journal CTL since 2 hours ago. Kalau udah sesuai, oke, dengan tanda petik 1. Muncul ya. Sudah journal since 2 hours. Ini dari 2 jam yang lalu. Ini dari jam 12 sampai jam 10. Oke, ada lagi since 1 day ago. Kita coba juga. Oke. Dari Oktober 19. Nah, ada juga dari satu hari yang lalu. Jadi komen mereka bisa menggunakan 1 day ago gini. Keren ya. Terus CTL also allows for displaying log entries related to a specific service with the U option. Oke, display log entries. Jadi bisa display lognya menggunakan apa nih komennya tadi? Sudo journal CTL nginx service. Coba. CTL U Okay. Starting a high professional request server, I refresh proxy server. Jadi service dari layanan dari Nginx ini dia dicantumkan di sini, yaitu starting a high performance web server, started, stopping, dan deactivate successfully, terus stopped a high performance web server. Oke, ini menjelaskan fungsi service atau layanan dari Nginx.
Oke, lalu ada lagi komen F ya, gunakan sudah jurnal CTL. Ini mirip sama tail ya, kalau menurut. Oke, salah ketik lagi. Jurnal CTL. Ini menunjukkan 10 atau berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 ini provide real time monitoring, jadi kita bisa memantau ini terus-terusan dengan 10 entry terakhir. Lalu ada lagi kombinasi dari U dan F nih. Bisa dikombinasikan optionnya itu menggunakan sudo journal CTL U GNX service F. Oke. Di sini menampilkan 5 doang. Starting high. Oke. Oh, ini menampilkan sama ya. Bedanya di Oke, nggak ada bedanya. Sama aja. Nah, ini ada reflection yaitu apa yang kita pelajari pada lab kali ini itu log files ini sangat penting untuk troubleshooting karena kita bisa tahu jam berapa, waktu berapa ya ini. Ini dicantumkan waktunya, terus keterangannya banyak. Ini sangat penting untuk troubleshooting. Log file location follows convention, but ultimately it is a choice of the developer. Jadi log file location ini mengikuti arah dari yang pembuatnya tadi, generate-nya. Tapi yang paling penting itu adalah pilihan dari developernya sendiri untuk melokasikannya itu di mana. More often than not, log file information, location, file name, etc. is included in the documentation. Okay. Jadi dokumentasi tersebut, suatu dokumentasi pasti mengandung kebanyakan seringkali mengandung log file dari location, file name, etc. Itu pasti ada di dokumentasi. The documentation does not provide useful information on log files. A combination of web research and system investigation should be used. Jadi bakal gunakan research di web meskipun nggak mengandung di dalamnya tidak memiliki data itu, tapi dia bisa menggunakan web research. Oke, clock should always be synchronized to ensure memastikan all system have the correct time. If clocks are not correctly set, it is very difficult to trace back. Jadi ini clock ini sangat penting sekali karena jika kita nggak punya waktu itu, nanti kita bakal kesulitan untuk nge-track kembali. Jadi untuk menemukan event-event yang sebelumnya itu jadi sulit karena nggak ada waktu itu. It is important to understand when specific event took place. In addition to that, events from different sources are often announced at the same time. Okay, ketika specific event took place, in addition to that, selain itu event from different sources are often announced at the same time. Jadi running dua-duanya ini ketika suatu specific event ini mendapatkan suatu tempat, jadi masuk ini seringkali itu satu event yang lain dari source yang berbeda, sumber yang berbeda itu sedang dianalisa, sedangkan satu event yang lain ini baru mendapatkan tempat masuk untuk dianalisa selanjutnya. Oke, itu dia pembahasan kita mengenai log files. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, boleh ditekan tombol subscribe. Jika tidak, ya sudah nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.